Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ratna Nur Afifah dari kelas Agribisnis Hortikultura 1, mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Kampus Pertanian. Kali ini saya akan menjelaskan teknologi pasca panen tanaman biofarmaka pada komoditas kunyit. Yuk kita simak videonya. Tanaman kunyit atau Curcuma domestica Val merupakan herba yang termasuk dalam familia Zingiberaceae. Tanaman kunyit berupa herba yang tingginya dapat mencapai 1 meter. Tanaman ini tidak mempunyai bulu, tetapi mempunyai warna hijau. Bunganya pucat dan pada pangkalnya berwarna kuning. Daun pelindungnya berwarna putih, sedangkan daging rimpangnya berwarna kuning tua. Kunyit tumbuh dan ditanam di Asia Selatan, Cina Selatan, Taiwan, Indonesia, dan Filipina. Tanaman ini tumbuh dengan baik di tanah yang baik tata pengairannya. Penanaman tanaman kunyit dapat dilakukan di dataran rendah dan tempat terbuka untuk menghasilkan produksi rimpang kunyit yang tinggi. Jenis tanah yang paling baik untuk pertumbuhan tanaman kunyit adalah pada tanah liat berpasir atau lumbung berpasir yang gembur, subur, dan berpengairan baik, serta ditambahkan pupuk organik. Tanaman kunyit dapat dipanen pada umur 8-12 bulan setelah tanam. Ciri-ciri umum tanaman kunyit yang sudah saatnya dipanen adalah menguningnya daun, daun-daun berguguran, dan diikuti menguningnya batang, seolah-olah tanaman akan mati. Setelah panen, kita dapat melakukan penanganan pasca panen. Untuk melakukan penanganan pasca panen, kita harus memperhatikan ruang lingkup penanganan pasca panen yang terdiri dari sarana bangunan, peralatan, dan bahan-bahan, serta sumber daya manusia. Alat dan bahan yang harus disediakan yaitu rimpang kunyit, talenan dan pisau, sampah, ember, keranjang plastik, dan timbangan. Pasca panen. Secara umum, faktor-faktor dalam penanganan pasca panen yang perlu diperhatikan adalah: tahap yang pertama, melakukan penyortiran. Penyortiran segar dilakukan setelah selesai panen dengan tujuan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing, bahan yang tua dengan yang muda, atau bahan yang ukurannya lebih besar atau lebih kecil. Tahap yang kedua, melakukan pencucian. Pencucian bertujuan menghilangkan kotoran-kotoran dan mengurangi mikroba-mikroba yang melekat pada bahan. Pencucian harus segera dilakukan setelah panen, karena jika tidak segera dilakukan, dapat mempengaruhi mutu bahan. Setelah melakukan pencucian, kita harus melakukan penirisan pada rimpang kunyit. Selanjutnya, tahap yang ketiga, melakukan perajangan. Perajangan pada bahan dilakukan untuk mempermudah proses selanjutnya seperti pengeringan, pengemasan, penyulingan minyak atsiri, dan penyimpanan. Selanjutnya, untuk tahap yang keempat, kita dapat melakukan pengeringan rimpang kunyit. Rimpang kunyit dapat dikeringkan di bawah sinar matahari langsung. Kemudian, kita dapat melakukan pengemasan pada rimpang kunyit. Pengemasan digunakan untuk menjamin mutu produk. Tahap yang kelima, kita dapat melakukan penyimpanan. Penyimpanan pada suhu ruang kurang lebih 30 derajat Celcius. Setelah tahap-tahap proses penanganan pasca panen terpenuhi,
Kita dapat juga membuat olahan dari rimpang kunyit. Misalnya, mengolah rimpang kunyit menjadi jamu kunyit asem. Untuk membuat jamu kunyit asem, awal mulanya kita dapat memasukkan rimpang kunyit, asam jawa, gula jawa, dan air secukupnya. Langkah berikutnya, kita dapat memasak bahan yang telah dicampurkan di atas api sedang sampai mendidih. Tahap yang terakhir, jamu kunyit asem siap disajikan. Enak. Selain dijadikan sebagai minuman herbal, kunyit juga dapat digunakan untuk mengobati sakit mah, diare, sakit kepala, mengobati asma, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oleh karena itu, dalam penanganan pasca panen rimpang kunyit harus memperhatikan aturan pelaksanaannya. Cukup sekian penjelasan dari teknologi pasca panen rimpang kunyit. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.